Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut Pemprov Jawa Tengah akan mengevaluasi kegiatan sekolah tatap muka yang justru menimbulkan klaster baru di Purbalingga. Ganjar menyebut untuk sementara kegiatan semua sekolah tatap muka di Purbalingga dihentikan setelah adanya lebih dari 90 siswa SMP yang positif terpapar COVID-19. Ganjar juga meminta agar setiap sekolah di Jawa Tengah untuk mengajukan izin terlebih dahulu kepada pemerintah daerah masing-masing sebelum menyelenggarakan sekolah tatap muka. 25 siswa dan 3 guru di Jepara, Jawa Tengah juga terkonfirmasi positif COVID-19 usai mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kasus ini diketahui saat para siswa akan menjalani vaksinasi. Dari hasil screening, 24 siswa tak lolos hingga akhirnya dilakukan tes usap. Hasilnya 11 diantaranya positif COVID-19. Dari sekitar 50 atau 60 siswa itu ternyata yang 26 lolos. Kemudian ada sekitar 24 itu yang karena screeningnya tidak lolos, karena pilek, karena habis hujan beberapa hari sebelumnya itu, kemudian dilakukan swab hari berikutnya. Untuk guru yang terkonfirm yaitu 3, kemudian untuk siswanya berarti 25. Saudara, lebih lengkap kita akan terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat petang Pak Ganjar. Ya, selamat petang. Pak Ganjar, ada 2 klaster sekolah, satu di Purbalingga, satu di Jepara. Yang jadi pertanyaan, apakah artinya ini bisa disimpulkan bahwa kita belum siap, Jawa Tengah belum siap untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka? Kalau dilihat dari persentase sih siap. Artinya kan kasus ini muncul di beberapa tempat ya. Tidak hanya itu Mbak, di Kota Semarang juga ada 1 orang siswa positif dan 1 orang guru positif. Misalnya kebetulan lagi bukan data. Lalu di Blora itu justru bagus karena dia menyiapkan diri untuk melakukan PTM. Dan kemudian ada beberapa sekolah kalau boleh saya sebut, ada SMK, ada Madrasah Sanawiyah, ada SD, terus kemudian ada SMP. Nah sebelum dilakukan PTM, Bupati melakukan testing dulu kepada mereka yang akan melakukan PTM. Dan ternyata ditemukan kasus yang ada di sana. Dan kemudian yang di Jepara ada Madrasah Sanawiyah yang kemudian dilakukan pengecekan ada 28 orang, 25 siswa dan 3 guru yang positif. Lalu kemudian 2 SMP yang ada di Purbalingga. Dan pada saat kami melakukan pengecekan satu persatu, termasuk yang di Purbalingga, Bu Bupatinya, Bu Tiwi sudah langsung mengambil satu tindakan di mana belum diizinkan. Dan sebenarnya yang ada di Purbalingga itu juga belum ada PTM, belum ada mereka. Jadi kenapa kemudian ditemukan karena persiapan PTM siswa divaksin. Nah pada saat divaksin kok ada yang bergejala setelah itu. Terus kemudian dilakukan checking dengan cara melakukan tracing dan testing dan ditemukan. Jadi sebenarnya belum dimulai. Kita khawatir saja Mbak. Jangan-jangan pola sekolah, beberapa sekolah dari guru dan murid ini ketika memberikan soal-soal, kadang-kadang kan siswa datang ke sekolah mengambil soal-soal dan sebagainya itu, itulah yang pada saat tidak disadari pada saat mereka bertemu, terus kemudian mengambil soal-soal itu dan tertular. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, Pak Ganjar, mohon dikoreksi kalau salah. Ini data yang saya pegang, vaksinasi COVID dosis 1 di Purbalingga ini masih 22%. Artinya bisa dipastikan guru ataupun siswa yang sekarang diduga positif COVID, karena sejauh ini informasinya katanya masih belum di PCR. Apakah betul mereka belum semuanya tervaksinasi, Pak Ganjar? Belum, kan kita masih kurang banyak begitu kan. Maka kenapa kita selalu minta tambahan terus-menerus kepada pusat itu karena itu. Maka sih selama ini kan tidak menjadi syarat ya dari Kementerian Pendidikan. Karena tidak menjadi syarat maka kita terasa itu longgar. Maka disyaratkan aja mungkin melalui Kompas, Pak Mas Menteri tolong dong ini jadikan syarat begitu. Sehingga kita akan bisa mengamankan mereka. Tapi kami sendiri mencoba untuk memproteksi mereka. Maka kami hati-hati betul. Kalau tidak siap katakan tidak siap angkat tangan. Kalau sudah siap kami akan verifikasi, akan memberikan pendampingan, baru semua bisa berjalan dan kalau nanti ditemukan saya tutup. Jadi sebenarnya kalau di Jawa Tengah sudah ada Mbak, karena kita sudah beberapa kali melakukan uji coba soal ini begitu.
Oke, Pak Ganjar, ini kan salah satu syarat untuk menggelar PTM itu kan sudah tervaksinasi baik guru maupun siswanya. Tapi kemudian yang terjadi di Purbalingga ini kan bahkan sekolah ini sudah menggelar tatap muka 1 sampai 2 minggu tanpa ketahuan. Ini miss-nya ada di mana, Pak, menurut Ibu Bupati Purbalingga? Iya, barangkali yang nekat aja beberapa sekolahan. Maka kenapa beberapa kali juga Mbak saya menemukan tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat yang tidak izin tapi sekolahnya nekat begitu. Maka saya kasih peringatan keras gitu. Kita tidak peduli negeri atau swasta. Nah ini kita minta bantuan para penyelenggara pendidikan ya, baik itu SMA, SMK, madrasah, aliyah semuanya sampai tingkat SD bahkan sampai tingkat TK. Maka kalau banyak masyarakat mau melihat apa yang kemudian kita lakukan untuk check and balance itu dalam arti kita melakukan pemeriksaan di sana sini sekaligus sekolah juga memberikan masukan kepada kita. Maka sering tiap hari sepedaan masuk sekolah kita temukan, oh gurunya aja nggak pakai masker apalagi siswa gitu ya. Kemarin saya ngelihat ke salah satu SMP udah PTM, udah bagus, dari depannya rapi banget. Tapi di tengahnya ketika mereka mau praktek komputer, tidak segera masuk kelas, ngantri dia di depan. Dan itu gurunya juga cuek. Maka sebenarnya banyak yang merasa siap, tapi tidak siap melaksanakan secara operasional di lapangan. Maka itu kita kasih teguran-teguran. Ya meskipun alhamdulillah sebagian besar pakai masker, terus kemudian soal jaga jarak tidak. Bahkan beberapa siswa itu ya cubit-cubitan begitu. Yang seperti ini kalau gurunya nggak aware, maka saya akan bisa menyimpulkan di sekolah itu dia tidak siap. Oke, nah tadi kan Bapak juga bilang secara persyaratan mungkin mereka siap, tapi pelaksanaannya kedodoran. Tapi bagaimana kemudian memastikan seluruh persiapan, persyaratan itu semua nanti akan betul-betul dipraktekkan? Karena kalau kita bicara soal sekolah tatap muka ini seperti buah si malakama kalau kita melihat kondisi sekarang. Sekolah tatap muka penting, tapi kondisinya kita masih dihantui oleh COVID-19. Iya, kalau buah si malakama jangan dimakan, nanti bapaknya meninggal, tidak dimakan ibunya meninggal. Maka dijual aja, semua untung dan tidak ada yang meninggal gitu. Maka caranya agar kita bisa dapat untung, kalau kemudian mau melaksanakan PTM, maka harus betul, harus dilakukan, dia harus dikontrol. Bahkan kemarin saya melihat beberapa sekolah yang kira-kira punya potensi untuk tidak taat, pasangnya aja CCTV begitu ya. Ini untuk melakukan kontrol. Dan kalau kemudian ditemukan nggak usah ragu-ragu, ditutup saja. Jadi memang Mbak, negosiasi ini tidak mudah. Ada negosiasi dari murid, ada negosiasi dari orang tua, dari sekolah itu sendiri, dari masyarakat. Maka kemarin saya baca media WHO maupun UNICEF mengatakan Indonesia harus segera membuka. Saya bilang, jangan tergesa-gesa. Dan saya tadi sempat komunikasi dengan beberapa orang yang pernah di WHO dan satu pejabat UNICEF yang ada di Indonesia. Tolong dong diksinya jangan memaksa, karena kami mengerti daerah kami. Kami bukan tidak mau dapat masukan, tapi jangan dikte kami dengan dipaksa-paksa. Karena kamilah yang mengerti persoalan yang ada di sini. Maka komunikasi ini penting untuk kita sampaikan pada WHO maupun UNICEF dan beberapa orang tua. Mbak, syarat-syaratnya ketat. Ada orang tua yang mengatakan kami nggak siap Pak, kami masih ketakutan apakah sekolah nanti mampu atau tidak. Oke, pada opsi itu maka wali murid boleh untuk tidak mengizinkan anaknya sekolah. Tapi sisi yang lain, mereka yang kemudian sudah kepingin sekolah dan sebagainya, nah itu kita siapkan. Maka jumlah dibatasi, prosedur dibatasi, termasuk jumlah jam pelajarannya dibatasi, karena kita butuh latihan-latihan semacam ini. Sebenarnya Mbak, kita sudah memitigasi kok, kondisi ini akan terjadi. Maka pembelajaran kepada kita semua, ya ayo sekarang vaksin kita percepat, dan vaksin mesti dijadikan syarat untuk itu. Dulu kami pernah wawancara juga, katanya ketat sekali, itu maskernya harus 3 lapis. 3 lapis ya, ngeri amat begitu ya. Sebenarnya dibutuhkan bukan itu. Yang dibutuhkan bagaimana perilaku pada saat proses belajar mengajar itu semua ketat prokes. Kami menemukan pada saat kunjungan Bapak Presiden ke Klaten umpama, kami mampir di sekolah Boyolali, kami mampir di sekolah Klaten, mendadak, ya kita nemu mereka tidak taat prokes. Maka kalau saya katakan yang seperti ini, kita anggap ya harus kita sampaikan lah. Kayaknya Anda belum siap deh kalau seperti ini. Begitu. Baik, Pak Ganjar, Bapak kan minta sekolah tatap muka ini dihentikan sementara. Ini hanya berlaku di Purbalingga atau di seluruh Jawa Tengah? Karena kalau tadi kita berbincang kan ada juga di Jepara, ada juga di Semarang. Jadi cakupannya mana saja Pak yang harus dihentikan sementara ini?
Ya, yang dihentikan sementara oleh Bupati Purbalingga adalah yang di Purbalingga. Karena Bupati Purbalingga sebenarnya dari awal belum mengizinkan. Justru Bupati Purbalingga itu nyuntik duluan. Hmm. Dengan satu harapan ini bagian dari persiapan. Nah pada saat nyuntik itulah kemudian diketahui. Kemudian diketahui bahwa kemudian ada yang merasa batuk-batuk, tidak enak, terus kemudian dilakukan tracing dan ditemukan. Maka sebenarnya Mbak secara keseluruhan ya, secara holistik, kita menyampaikan jangan seneng-seneng dulu loh ya, jangan euforia dulu loh ya, bahwa kita mesti ngontrol terus-menerus. Testing tracingnya dilakukan terus-menerus loh ya, karena banyak yang kemudian agak merasa pede bahwa seolah-olah data ini sudah menunjukkan bahwa kita baik-baik, hati-hati. Maka kenapa kami juga sampai membeli peralatan whole genome sequence itu untuk melakukan testing. Apakah varian deltanya sudah habis? Apakah varian mu-nya ini berbahaya atau tidak? Itu Oke. tugas kami dari pemerintah. Maka Mbak, itu yang Purbalingga yang secara keseluruhan belum diizinkan, tapi sekolah lain masih berjalan dan kami melakukan kontrol itu. Baik, Pak Ganjar, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Ini Jateng itu kan sekarang statusnya sudah bebas dari level 4 PPKM. Ini apakah dengan munculnya klaster sekolah, tadi ada di Jepara, ada di Purbalingga, artinya apakah PPKM juga ini akan diperketat di seluruh Jawa Tengah? Karena kita juga tahu, tadi juga Bapak bilang kita belum masuk ke gelombang ketiga penularan COVID. Oh ya, kita sebenarnya ketat terus-menerus, Mbak. Maka ketika kemudian arusnya ini menjadi makin merasa terbuka, ini arus sosialnya ya, lupa levelnya kan udah turun. Bahkan beberapa kami kan udah level 2, Mbak, merasa udah level 2, itu merasa udah bebas. Maka kenapa kok kita masih turun, Satpol PP masih turun, polisi TNI masih turun, itu sebenarnya cara kita melakukan kontrol bahwa sampai pada kita melihat banyak yang sudah statusnya 0, sudah hijau, mari kita bolehlah mengukur itu dengan sedikit terbuka. Tapi kalau levelnya masih 2, yang satu juga belum banyak, enggak. Kita mesti tetap harus ketat begitu. Ini saya berhenti di rest area, Mbak, ya, di sekitar Kendal. Tadi saya duduk, mau ngambil ruang tempat kami mau wawancara ini, itu anak-anak nongkrong. Langsung saya bilang, bubar nggak? Gitu aja, bubar nggak? Gitu. Jadi ini banyak yang tidak menggunakan masker juga, mereka seperti itu. Artinya kesadaran masyarakatnya juga harus ditumbuhkan, pemerintahnya juga jangan lengah. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah meluangkan waktunya di Kompas Petang.